Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan dua orang anak perempuan. Masya Allah. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini. Ditonton sampai selesai ya teman-teman. Diawali dengan aku angkat pakaian dari mesin cuci. Tadi tuh pagi-pagi banget aku udah nyuci ya teman-teman. Sekarang tuh udah mulai membiasakan aku pagi itu yang pertama aku kerjain itu nyuci pakaian ya teman-teman, karena bisa ditinggal-tinggal atau bisa disambi-sambi. Jadi nanti pas sekolah anak aku tuh aku nggak terlalu kaget atau nggak terlalu repot gitu ya. Terus aku juga pengen tahu nih berapa lama aku nyuci. Jadi kalau misalkan nanti pas anak aku udah sekolah, itu aku selesainya jam berapa nih cucian ini gitu. Dan di hari ini itu agak sedikit mendung ya teman-teman. Kalau di tempat kalian gimana nih? Kalau di tempat aku udah hampir ya 3-4 harian kayak gini. Cuacanya itu nggak menentu banget ya teman-teman. Dari pagi misalkan udah panas banget sampai siang, terus sorenya itu mendung, habis itu hujan nggak lama. Jadi makanya udah beberapa hari ini anak aku tuh nggak ngaji ya teman-teman. Karena pas kita mau berangkat ngaji malah hujan, terus juga sebelumnya tuh udah dari jam 3 biasanya tuh udah mendung. Jadi ya akhirnya nggak ngaji ya teman-teman. Sebenarnya sayang ya untuk anak aku nggak ngaji, karena anak aku ini semangat banget untuk ngaji. Kalau misalkan dia tuh tidur dari jam setengah 3 sore, terus jam 3-an itu kan udah harus aku bangunin ya. Karena kita ngajinya itu kan di jam setengah 4 setelah ajan asar. Pokoknya anak aku nih semangat banget. Kalau misalkan nggak dibangunin, dia tuh malah nangis dan ngambek ya. Jadi ya udah mau nggak mau aku bangunin ya teman-teman. Tapi kadang kasihan juga karena baru tidur sebentaran, tidur siang. Jadi ya daripada dia ngambek gitu ya teman-teman, mendingan ya udah aku bangunin, nggak apa-apa deh ya. Walaupun dia kadang kalau misalnya bangun tidur tuh duduk dulu, bengong dulu gitu ya. Terus berulang kali aku tanya mau ngaji apa enggak, dan jawabnya selalu mau ngaji. Dan di sini lanjut ya teman-teman, aku lagi nyapu-nyapu di area kamar. Tadi tuh udah sebagian di area depan TV, cuma ini aku lagi nyapu di bagian kamar, terus lanjut buat di bagian depan TV ya. Nah kayak gini ya kalau misalkan aku beberes ataupun bikin konten pada waktu anak aku ini belum pada tidur ataupun anak aku ini nggak main di luar. Jadi ya selalu ada anak aku, apalagi anak aku yang kedua ini pasti selalu ngintil kemanapun aku pergi. Tapi sekarang itu udah agak mendingan ya teman-teman, enggak kayak bulan-bulan kemarin. Kalau bulan-bulan kemarin itu masih yang nempel banget sama aku sampai nggak mau lepas. Aku ke dapur aja diikutin sampai nangis-nangis kalau misalkan aku tinggal. Tapi sekarang tuh kayak udah lumayan besar kali ya, dia tuh udah kayak ngerti kalau aku mau nyapu nih, kata aku duduk ya nak, ya dia duduk gitu. Kalau misalkan aku lagi masak, dia emang suka nyamperin sesekali, cuma kata aku bunda masak dulu ya gitu kan. Terus akhirnya mau lagi dia di depan TV sambil mainan ya, walaupun TV-nya nyala tapi nggak fokus banget nonton TV ya teman-teman. Nggak apa-apa deh ya, daripada dia nangis ngintilin aku. Dan di sini lanjut aku udah di dapur ya teman-teman. Aku mau masak karena ya mumpung anak aku itu lagi pada anteng, nggak ngeriwehin aku, jadi ya satset lah ya. Intinya kalau misalkan di pagi hari itu pasti harus satset kalau misalkan anak itu lagi anteng. Yang penting anak-anaknya itu udah rapi, udah bersih, dimandiin,
udah apa nih sarapan, udah kenyang gitu perutnya. Jadi ya sat-set buat masak dan beberes di dapur ya teman-teman. Ya enggak beberes sih ya, masak doang. Ini lanjut aku lagi potong-potongin tempe. Aku cuma beli untuk di harga 2.000 ya teman-teman, enggak banyak karena kalau tempe ini emang enggak terlalu suka, untuk anak-anak aku juga enggak terlalu suka. Kecuali yang anak kedua itu dia semua makanan kayaknya hampir ya, itu selalu dimakan, ya kayak tempe kayak gini, dia itu doyan. Dan sayuran apalagi kalau misalkan aku bikin sayur sop, wortel dan kolnya itu pasti selalu dimakan. Karena kan aku kalau misalkan masak apa-apa tuh yang kayak harus empuk banget gitu ya teman-teman. Soalnya ya itu aku mikirnya untuk anak-anak aku gitu ya. Jadi ya alhamdulillahnya anak aku yang kedua ini nggak pilih-pilih makanan, tapi yang aku bingungin itu di anak aku yang pertama karena dia tuh selalu pilih-pilih makanan gitu ya. Udah pernah aku cobain, "Nih coba makan tempe." Iya awalnya mau, tapi lama-kelamaan tuh nggak mau. Tapi emang nggak apa-apa ya teman-teman, pelan-pelan untuk kasih anak makanan yang baru dia makan gitu ya. Mungkin emang salah aku dulunya, soalnya emang aku mikirnya ya udah kasih protein hewani aja, karena kan anak kecil tuh penting banget ya untuk protein hewani. Malah gedenya atau besarnya tuh dia pilih-pilih makanan ya teman-teman. Jadi makanya untuk anak kedua ini aku nggak seperti itu, ya kasih aja gitu. Kalau dia mau, kalau dia suka dimakan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu aku sekarang mikirnya. Dan di sini lanjut udah selesai iris-iris, terus juga geprek untuk serehnya. Ini lanjut buat tumis-tumis ya, tumis bawang merah dan bawang putihnya, terus juga dilanjut untuk apa nih namanya, masukin daun salam dan serai ya teman-teman biar wangi. Udah selesai, ini lanjut masukin ke berasnya ya yang belum dimasak, dikasih bumbu untuk biar rasanya ada gitu ya teman-teman. Aku biasanya pakai masako setengah bungkus, udah kayak gitu aja. Dan di sini disambi aku mau dadar telur. Ini aku cuma kasih lada, mecin sama garam sedikit ya. Udah kayak gitu aja, dikocok-kocok dan tinggal digoreng. Udah kayak gitu aja. Untuk protein hewaninya kali ini untuk anak aku yaitu telur dadar ya teman-teman. Karena aku nungguin tukang sayur ternyata nggak ada ayam ya, nggak ada ayam potong. Jadi ya udah aku gorengin telur aja ya teman-teman. Toh sama juga protein hewani gitu ya, cuma berbeda bentuk aja. Ini tuh telurnya dan biasanya tuh ayamnya. Dan udah selesai aku ngegoreng cabe. Ini dilanjut buat goreng tempe, dan sambil goreng tempe karena cabenya ini udah mateng, ini mau aku ulek ya teman-teman. Aku nggak chopper karena ya kalau misalkan bikin sambal tuh kurang enak ya, kurang sedep gitu kalau misalkan dipakein atau di blender gitu ya teman-teman. Ini menurut aku, jadi ini aku ulek aja karena kalau ulekan ini tuh nganggur ya kalau nggak dipakai buat ngulek sambel, cuma ya kayak beberapa kali dipakai untuk bumbu. Itu pun kalau misalkan aku nggak mager. Tapi kalau misalkan aku mager ya aku blender gitu ya teman-teman. Dan di sini aku ada ikan asin yang tipis itu ya teman-teman. Jadi ini aku goreng tanpa aku bumbuin. Jadi polosan aja. Dan ini alhamdulillah menu aku udah selesai semua matang, udah selesai aku masak. Ada telur dadar, tempe goreng, ada ikan asin juga, dan ada sambal. Alhamdulillah ya menunya lengkap. Dan ini aku mau makan siang ya teman-teman. Tadi tuh aku udah kasih makan anak aku duluan pakai telur dadar, dan dia mau coba tempe juga, terus juga mau coba ikan asinnya juga. Ternyata ya lumayan ya, lumayan banyak yang masuk di makanannya. Dan udah selesai aku makan, udah selesai semuanya. Ini lanjut buat nyuci piring ya teman-teman. Ya walaupun cucian piringnya itu nggak terlalu banyak, tapi tetap harus dicuci piringnya ya teman-teman. Karena daripada nanti numpuk ya, terus akunya juga bakalan mager kalau misalkan numpuk itu. Aku suka bingung mulai itunya dari mana nyuci piringnya gitu ya. Jadi ya daripada numpuk ditumpuk-tumpuk, mendingan langsung dicuci setiap habis makan.
Toh aku juga udah selesai untuk istirahatnya, aku juga udah nggak ngapa-ngapain, anak aku juga udah pada makan, aku juga tinggal rebahan doang ya teman-teman. Aku udah beresin semuanya, jadi tinggal habis ini tuh nggak ngapa-ngapain. Dan anak aku yang kecil ini udah nyamperin aku. Untungnya aku udah kelar nyuci piringnya. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum.